Mbak Teh mulai deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak Teh tanya dulu deh, suaranya Mbak Teh kedengeran jelas apa jauh banget? Apa udah cukup? Nggak kedengeran suaranya Mbak Teh deh. Jelas, Mbak. Oke, jelas ya. Makasih. Ini Mbak Dewi lanjut sesuai janji Mbak Dewi kemarin. Kemarin kan kita udah belajar yang stoikiometri 1. Nah, ini nanti tak lanjut ke stoikiometri 2. Jadi nanti di stoikiometri 2 ini nanti kita ada dua sub bab yang mau tak jelasin ke kalian. Yang pertama menghitung nomor massa atom relatif. Sama yang kedua nanti kita akan mencari rumus empiris dan rumus molekul. Kalau UM, kalau yang subbab pertama ini biasanya sering keluar itu pas bagian UM, kalau UTBK jarang banget. Tapi kalau yang rumus empiris sama rumus molekul, itu sering banget keluar di UTBK. Cuma karena ini sekalian berarti harusnya urut kayak gitu, jadi tetap tak jelasin dulu yang AR. Meskipun keluarnya kebanyakan paling di UM aja. Oke, berarti langsung aja. Untuk subbab pertama di stoikiometri kedua ini kita akan menghitung nomor massa atom relatif. Nah, kenapa sih Mbak kok dikatakan relatif? Relatif itu karena di alam kelimpahannya dia itu sebenarnya kan dulu kan kalian pernah belajar ada yang namanya isotop. Isotop itu apa sih Mbak? Isotop itu yang nomor yang protonnya itu nomor massanya, nomor massa yang paling atas itu dia punya nomor massa yang dia beda-beda. Jadi misal kita punya unsur X gitu ya dengan nomor massa 30 sama kita punya unsur X dengan nomor massa 33. Itu kan secara nomor massanya sama, tapi dia sama-sama unsur X. Cuma kelimpahannya di alam itu beda-beda. Untuk yang X dengan nomor massa 30 itu kelimpahannya di alam 40%, sedangkan X dengan nomor massa 33 itu kelimpahannya di alam 60%. Nah, kita mau nih cari rata-rata AR dari unsur X itu sendiri berdasarkan kelimpahannya di alam. Jadi ini sebenarnya kalau kalian dulu waktu SD itu sama seperti cari rata-rata nilai dari total sekelas. Jadi di sini kalau kalian lihat rumusnya gampang banget. AR nomor massa dari unsur yang pertama, kamu kalikan sama persentase unsur yang pertama ditambah dengan AR unsur yang kedua, unsurnya masih sama X, cuma kan nomor massanya kan posisinya beda. Jadi nomor massa unsur X yang kedua, kamu kalikan sama persentasenya dia yang kedua. Mbak, andai kata nanti misal UTBK itu soalnya ada 5, unsurnya X sama, tapi nomor massanya beda-beda ada 5. Jadi rumus ini tinggal kamu modifikasi aja, AR1 kali persen 1 ditambah AR2 kali persennya yang kedua ditambah AR3 kali persennya yang ketiga. Nah, kayak gitu terus sampai berturut-turut 5 kali. Itu andai kata di alam ada 5. Ada 5 nomor massanya yang beda-beda, tapi unsurnya sama. Nah, ini Mbak Tue ngambil sampelnya, andai kata cuma ada 2 tok, 30 sama 33. Jadi nanti kita tinggal masukin AR-nya aja. AR yang pertama 30, kemudian dikalikan persentasenya dia, yang pertama 40%. Ini kamu hitung dulu ya, karena perkalian itu didahulukan, ditambah dengan 33, nomor massa yang kedua, dikalikan kelimpahannya yang kedua, yaitu 60% per 100%. Kenapa Mbak ini pernya 100%? Karena total kelimpahannya ini kita asumsikan 100%. Kayak gitu. Jadi nanti tinggal kita hitung aja. 30 dikali 0,4 kita dapat 12, kemudian ditambah 33 dikalikan 0,6 kita dapat 19,8, terus kita tinggal jumlahkan biasa. Ini secara dasar menghitung AR itu seperti ini. Nah, ini Mbak Tia ambilkan contoh soal UTBK, ini dia menghitung AR. Tapi kalau kamu tanya, Mbak ini UTBK tahun kemarin kayak gini nggak sih Mbak? AR-nya keluar nggak sih Mbak? Kalau kamu tanya Mbak Tia nggak keluar, cuma basicnya ngitung AR itu seperti ini. Jadi takutnya andai kata kok besok tahunnya kalian itu dia keluar. Tapi kalau UM Undip kemarin ini keluar. Nomor berapa gitu Mbak Tia lupa. Ini sama persis ya. Mbak Tia cuma ngambil 2 isotop aja. Jadi di sini contohnya di alam terdapat 2 isotop klorida, yaitu Cl dengan nomor massa 35 dan Cl dengan nomor massa 37.
Diketahui ARCL 35,5. Maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah, kalau TBK kan kalian sering lihat pernyataan kayak gini ya, 1, 2, 3 benar, 1, 3 benar, 2, 4 benar. Nah, ambilin contohnya kayak gini. Karena ini berupa pernyataan, berarti mau nggak mau kita harus membuktikan pernyataan mana aja yang posisinya dia benar. Bedanya sama kita tadi yang sebelah kiri ini ya, Dek. Kalau yang sebelah kiri ini kan kita posisinya mencari AR. Tapi kalau yang ini enggak. Kalau yang ini posisinya kamu AR-nya ini udah diketahui 35,5. AR yang awal ini yang pertama itu udah ada 35. AR yang kedua itu posisinya udah ada 37. Nah, yang disuruh mencari itu adalah persentase mereka. Mereka itu spesifik ya terhadap nomor massa yang 35 sama terhadap yang nomor massa 37. Nah, Mbak, kita kan nggak tahu, Mbak, persentasenya. Yang disuruh nyari kan itu persentasenya. Jadi kita misalkan, karena salah satu di antara mereka nggak ada keterangan ya, nggak ada keterangan itu maksudnya gini, kalau semisal dia jelas, CL yang 35 itu 60%. Otomatis kan kamu nggak usah ngitung, ini otomatis kan 40% kan. Dan masalahnya karena itu posisinya nggak ada, kita akan memisalkan persentasenya mereka. Jadi yang CL35 ini misal, ini kita misalin X persen, karena total keduanya itu harusnya 100%, berarti logikanya yang CL37 itu kan otomatis kita ngambil persentasenya dari 100 dikurangi X yang punyanya CL35, ini dalam bentuk persen. Sampai sini paham ya, kenapa kita memisalkan? Karena tidak ada data sama sekali, jadi harus kita misalkan. Dan kita asumsikan total semuanya di alam itu 100%. Jadi kalau Mbak Dia tulisin, pada masukkan ke rumus, jadi AR, ini langsung tak masukin aja ya. Jadi AR yang kita hitung ini, kita udah dapat 35,5. Ini udah AR total rata-rata. Jadi yang tak masukkan ke sini, itu angka 35,5 sama dengan AR yang pertama, dikalikan persen yang pertama, berarti AR yang pertama itu kita asumsikan, kita sepakati yang 35, berarti ini Mbak Dia masukkan ke 35 dikalikan X persen, mungkin Mbak Dia pakai titik aja ya, dikalikan X persen, ini AR pertama, kalikan persentasenya yang pertama, ditambah AR yang kedua, yang ini, berarti kita punya 37, ini Mbak Dia masukin ke sini 37, dikalikan persentasenya yang kedua, yang kita asumsikan 100 min X persen. Ini 100 min X persen. Ini ya. Per, yang di sini bawahnya per 100%. Berarti ini tinggal tak per 100%. Nah, ini Mbak Dia punya dua alternatif. Terserah kalian suka yang mana. Kamu boleh tetap persennya ini kamu tulis 100%. Jadi persentasenya itu kamu anggap. Kan kalau 100% itu kan dia satu kan, Dek. Kamu boleh kayak gitu, 100% ini kamu anggap satu, berarti ini kamu mikirnya 0,0x. Ini kamu mikirnya ya berarti 100 min X per 100, atau nek misal kamu bingung, itu posisinya persentasenya ini kita buang. Jadi kita anggap persentasenya nggak ada. Artinya yang kamu lihat di sini X-nya, ini yang kamu lihat 100 min X. Paham ya sampai sini ya? Jadi nanti yang 35,5 ini berarti kalian 100, berarti aku punya 3550 kayak gini. Jadi aku nggak mikirin persen-persennya maksudnya, dan nggak koma-koma. Terus 35 kalikan X, di situ kita punya 35X, ditambah 37 dikali 100, kan kita punya 3.700. Seperti ini, dikurangi 37 kali X, kita punya 37X. Kayak gini. Dari sini clear ya. Nah, caranya Mbak, ini kan plus ketemu min tetap jatuh, nanti jatuhnya min ya. Ini terserah kamu yang mau tarik biar positif, berarti yang 37 tak bawa ke kiri. Berarti ini aku punya 37X dikurangi 35X, ini tak bawa ke kiri ya. 3.700 tetap posisinya di kanan, dikurangi ini positif, tak pindah ke sini ya, Dek. 3.550. Sampai sini clear ya?
37 dikurangi 35X, berarti kan kita punya 2X. 3.700, kita kurangin 3.550, kita dapat 150. Ini 2X. Berarti X-nya kita punya 75%. Clear sampai sini untuk ketemu X-nya. Belum selesai. Tadi kan kita menyimpulkan, kita sepakati ya, X-nya itu 75%. Jadi dari sini kita peroleh di sini 75%. Yang bagian CL35, 100 X ini berarti langsung aku kurangin ya. Di sini Mbak Dewi dapat 25%. Nih, jadi kita tinggal cari CL35-nya 75%, yang pernyataan nomor 1, kemudian CL yang 37 dapatnya 25%. Sedangkan untuk ini salah. Jadi tinggal 13 yang benar. 13 itu optionnya B. Nih. Menurutku ya, isotop yang paling susah itu kalau yang seperti ini. Menurutnya Mbak Dewi. Mungkin kamu nanti bisa coba cari soal yang tentang isotop kayak gini. Itu yang paling susah menurutku ketika anak diminta untuk memisalkan. Dan dia nggak punya imajinasi atau inisiatif untuk memisalkan seperti ini. Gitu. Clear ya? Untuk AR, gampang ya. Tinggal kamu eksekusinya ngitungnya ini aja, kamu nggak bingung dengan dirimu sendiri. Sampai sini dulu untuk nomor 1, subbab yang 1 ini. Ada yang ditanyakan nggak? Silahkan. Nggak? Oke, clear. Jadi masuk ke nomor 2. Kalau mau tanya nanti jangan ragu-ragu ya. Nomor 2 ini sering banget keluar. Kalian biasanya disuruh untuk mencari rumus empiris dan rumus molekul. Kalau kalian ingat, waktu kalian dapat kelas 12 semester ini kan ada yang namanya sifat koligatif larutan. Itu kan sering kalian disuruh cari rumus empiris sama rumus molekul. Nah, ini basic dari rumus empiris dan rumus molekul. Jadi bedanya rumus empiris sama rumus molekul itu apa sih, Mbak? Kalau rumus empiris itu dia rumus yang paling sederhana. Jadi dia menyatakan jumlah atom-atom yang paling kecil, bulat dan sederhana tapi di sini. Kemudian kalau untuk rumus molekul itu dia rumus sebenarnya. Emang rumus empiris itu dia bukan sebenarnya, Mbak. Dia sebenarnya. Cuman dia itu cuma menyatakan perbandingan, bukan nilai jumlah atom sesungguhnya. Jadi untuk lebih jelasnya, ini Mbak Tia ambil sampel. Misal kamu punya glukosa, C6H12O6. Dia menyatakan dengan presisi C-nya 6, hanya 12, O-nya 6, itu namanya rumus molekul. Rumus sebenarnya dari glukosa. Nah, sedangkan indeks yang kecil-kecil ini itu namanya indeks. Kalau kita bagi 6, itu kan bisa kita dapatkan bilangan yang lebih sederhana. Jatuhnya C1 hanya 2, O-nya 1. Nah, itu namanya rumus empiris. Itu yang kenapa Mbak Ati tadi bilang, dia adalah rumus yang paling sederhana. Jadi yang perbandingan 1, 2, 1 ini perbandingan yang udah nggak bisa kamu kecilkan lagi, karena dia udah bulat dan sederhana. Nah, rumus empiris mungkin akan ada senyawa yang senyawanya berbeda, rumus molekulnya berbeda, tapi nanti rumus empirisnya jatuhnya sama. Tinggal apa sih, Mbak? Tinggal faktor pengalinya. Jadi kalau tadi rumus yang molekul, rumus yang lebih besar, itu kan kita bagi biar jadi lebih kecil. Dan nanti rumus yang lebih kecil kan kita besarin lagi. Itu kan terganti dari faktor kalinya di sini. Gitu. Jadi nanti kalau kamu baca soal, pastikan itu yang ditanyakan rumus molekul atau rumus empiris. Itu yang pertama kali harus kamu garis bawahi. Karena mereka sama tapi tak serupa. Nah, ini cara untuk mencari rumus empiris. Mbak Dewi anggap kamu mul-mulan udah katam ya kemarin. Misal, Mbak, aku punya senyawa rumus empiris AXBY. Seperti ini ya. Berarti kita menentukan indeks 1, 2, 1. Ini Mbak Dewi anggap X sama Y. Jadi kalau kamu mau menentukan indeks X sama Y, jelas ya, X ini punyanya A dan Y ini punyanya B. Mbak, kalau aku pengen cari X banding Y, berarti aku cari apa sih, Mbak? Kamu cari mol. Karena X, jadi sebenarnya indeks itu adalah perbandingan mol. Karena X ini punyanya A, jadi kamu cari molnya A. Karena Y ini punyanya B, jadi kamu cari molnya B. Tipe soal ini cuma ada 2 kemungkinan. Kalau nggak diketahui gram massa, nanti diketahuinya berupa persen. Kayak 100%, 60%, kayak gitu. Tinggal nanti kamu beruntungnya dapat yang gram-graman apa yang persen-persenan.
Jadi seperti kemarin cari mol, kalau diketahui gram, gramnya kita bagi AR. Kenapa Mbak kita bagi AR, bukan bagi MR? Karena kita mau cari A. Aku mau cari molnya A, bukan molnya AXB. Itu kenapa kita ngambilnya gram per AR-nya A. Dibanding dengan gram per AR-nya B. Tak perjelas ya kenapa AR, karena ini fokusnya cuma cari B. Mbak, andai kata nanti nggak ada gram-graman, biasanya kebanyakan anak panik kalau soalnya berupa persen. Loh, kan cari mol itu harus ada gram. Ini nggak ada gram ya, Mbak, adanya persen. Nah, anggap aja persen itu seperti gram. Jadi nanti tinggal kamu ambil persennya bagian A berapa per AR-nya A, kamu bandingin sama persennya B berapa, kamu bagi sama AR-nya B. Sudah selesai, kita tinggal cari perbandingan. Hasil ini kita eksekusi di akhir, dapat berapa banding berapa, ketemu AXB-nya berapa. Itu kita baru ke rumus empiris. Ya, kita tinggalkan rumus empiris, kamu fokus ke rumus molekul. Seperti tadi ya yang tak singgung, rumus molekul itu adalah rumus yang sebenarnya. Dia menyatakan persis jumlah-jumlah atomnya. Nah, hubungannya rumus empiris sama rumus molekul itu apa sih, Mbak? Jadi, saat nanti kamu udah ketemu AXB, rumus empiris, rumus dengan kecil kayak gini, CHO-nya, ketemu MR, kan kamu bisa ngitung MR. Nah, kamu nanti hitung MR-nya rumus empiris. Nah, ketika rumus empiris dikalikan suatu faktor pengali, jadi N di sini itu bukan mol ya, Mbak Dewi tegaskan, N di sini itu dia adalah faktor pengali. Dari rumus yang kecil, biar nanti dia sama dengan MR rumus molekul yang dia lebih besar. Mbak Dewi ambil sampel nih, biar lebih gampang. Misal Mbak, aku udah masuk ke rumus ini, terus aku ketemu rumus empirisnya jatuhnya CHO. C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Diketahui nanti di soal, AR-nya C 12, AR-nya H1, AR-nya O 16. Nah, kalau kamu pengen cari MR-nya rumus empiris ini, kita akan nyari MR seperti biasa. Berarti 1 dikaliin 12, 2 dikaliin 1, 1 dikaliin 16. Kita dapatlah di sini MR-nya rumus empiris senilai 30 tok. Nah, pas kamu baca soal, kadang-kala nanti akan ada diketahui MR dari suatu senyawa. Nah, itu adalah MR-nya rumus molekul. Dia bilang senyawa kan, berarti kan dia rumus sebenarnya. Misalnya, Mbak Tewe anggap rumus molekulnya 180. Jadi faktor pengalinya itu dapatnya dari mana sih, Mbak? Berarti 30 yang punyanya empiris tadi, dikalikan berapa ya? Biar hasilnya nanti jatuhnya 180. Berarti kan gampang. Oh, berarti faktor pengalinya 6. Jadi kalau rumus empirisnya tadi CH2O, kalau disuruh nyari rumus molekulnya, berarti kamu tinggal ngaliin 6. 1 dikali 6, 6. 2 dikali 6, 12. 1 dikalikan 6, 6. Jadi endingnya nanti kamu dapat rumus molekulnya C6H12O6, tapi rumus empirisnya CH2O. Ini secara sekilas seperti itu. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Belum? Oke, berarti masuk ke soalnya. Berarti ngambil yang nggak pakai gram-graman, tapi persen. Yang sering kalian bingung kalau ngerjain sendiri. Kita baca dulu soalnya. Suatu senyawa dengan MR 55. Nah, nanti di soal itu nggak akan ada keterangannya kayak Mbak Dewi, MR-nya rumus molekul, MR-nya rumus empiris, itu nggak akan ada keterangan seperti ini. Seperti ini tuh nggak ada. Nah, terus taunya aku menyimpulkan ini MR-nya siapa, Mbak? Kalau dia bilang suatu senyawa, berarti ini dia adalah sesungguhnya, sebenarnya. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa ini itu adalah MR dari rumus molekul. Ini sudah ada. Nah, dia bilang senyawa itu dia mengandung unsur X dan unsur Y, di mana AR-nya X dan Y itu masing-masing ada. Dan dia bilang 60% massa unsur X. Jadi 60% ini boleh dianggap seperti massa. Itu punyanya X. Sedangkan Y nggak ada persennya, Mbak. Dia bilang sisanya. Berarti sisanya kita asumsikan kan senyawanya 100%. Asumsi itu harus selalu, logikanya kamu harus dapat ya. Kita asumsiin di situ dia 100%. Kalau X-nya itu 60%, berarti kan logikanya Y-nya itu sisanya 40%. Oke, sampai sini clear ya. Nah, terus kamu baca lagi yang ditanyakan itu adalah rumus molekul. Jadi jangan, kebanyakan anak itu gini deh, ngerjainnya itu sampai sini, sampai rumus empiris, itu selesai. Dianggapnya udah selesai.
udah dapat rumus aku kok. Padahal dia nggak memperhatikan dengan baik, yang ditanyakan itu adalah rumus molekul, bukan empiris tapi molekul. Jadi kita harus mengerjakan sampai tahapan ini. Jadi yang pertama kita akan cari empiris dulu, dapat rumus empirisnya, cari MR-nya, baru nanti kita cari faktor pengalinya. Oke. Kita masuk dulu ke rumus empirisnya. Jadi nanti kalau misal Mbak Teh punya X, tak balik ya, tadi kan AXBY, ini Mbak Teh yang buatnya XAYB gitu ya. Berarti X-nya sebanyak, nanti kalau join lagi ya, X-nya sebanyak A, kemudian Y-nya sebanyak B. Jadi kita akan punya perbandingan A dibanding B. Seperti tadi ya, A itu punyanya X, berarti kita akan cari, intinya kita cari molnya X, kita bandingkan sama molnya Y. Seperti ini. Karena nggak ada gram-graman, adanya persen, berarti nanti kita masuk persennya X per AR-nya X, punyanya X ya, dibandingkan dengan persennya Y per AR-nya Y. Oke, tinggal kau masukin persennya, punyanya X tadi 60%, kita bagi sama AR-nya X 16, kemudian dibandingkan dengan 40% per AR-nya Y 23. Nah ini saran dari Mbak Dewi, terserah kamu pakai boleh nggak apa-apa. Kalau persen-persen kayak gini, mending nggak usah dibayangin persennya, jangan mikir 0,06 gitu, nggak usah. Ini buang aja, berarti kamu tinggal dapat 60 dibagi 16. Jadi kita punya 3/4 ya. Berarti 3,75. Ini aku punya 3,75. Terus yang 40 kita bagi sama 23. Ini berarti dapat 1,739. Ini kalau aku ngambilnya keterangan tinggi, 3 digit di belakang koma ya. Nah, sarannya Mbak Dewi, kan kita kan harus cari perbandingan bulat dan sederhana ya. Mbak, boleh nggak Mbak? Aku langsung anggapnya gini Mbak. Ini tak bulatin ya Mbak, ini 4. Ini tak bulatin ya Mbak, 2. Terus tak bulatin lagi ya Mbak, ini 2, ini banding 1. Ini nggak salah, tapi kurang presisi. Coba kalau misal kita ngitung ini dengan lebih presisi ya. Dalam artian, angka yang paling kecil itu akan tak buat 1. Ini kan kita punya dua angka. Angka yang paling kecil itu kan yang 1,739 kan. Ini Mbak Teh buat, ini tak buat 1 loh, bukan tak anggap 1, tak buat 1. Maksudnya Mbak Teh dibuat 1 itu, angka 1,739 itu tak bagi angka yang sama dengan dirinya sendiri, yaitu 1,739. Jadi gini deh, ini tak bagi 1,739, kan dapatnya 1. Yang ini juga sama, tak bagi 1,739. Baru nanti di akhir itu tak bulatin. Ini aku pengen nunjukin ke kamu aja dengan angka yang lebih presisi. Oh ternyata kalau ini tak hitung ya deh ya. Kalau Mbak Dewi itu dapatnya 2,156, berarti 2,16. Nah, seperti ini. Kalau kita pakainya bilangan bulatnya aja, berarti kita ngambilnya ini 2, ini 1. Berarti tadi yang di awal aku pakai, boleh dong Mbak, langsung ini tak anggap 4, terus ini tak anggap 2, gitu boleh nggak sih Mbak? Itu boleh, nggak apa-apa. Tapi nek saranku, nek kamu ini posisi baru latihan, biar feeling kamu lebih kuat dapatnya, itu mending kamu sering ngitung secara presisi dulu. Nanti kalau hari H, UTBK, kamu ngira-ngira kayak gitu kan nanti udah lebih terampil kira-kiraan kamu. Tapi jangan ngira-ngira dimulai dari sekarang, jangan. Mending kamu presisi dulu, nanti kalau hari H waktunya mepet, nah itu baru kamu pakai perkiraan. Kebetulan ya endingnya tadi hasilnya sama, 2:1. Oke. Ini belum selesai loh ya. Ini kita baru dapat rumus empirisnya, berarti kita simpulkan di sini. Sini aja biar kamu kelihatan. Berarti ini rumus empirisnya, X-nya ada 2, Y-nya ada 1. Kita belum masuk ke rumus molekul. Ini berarti masuk ke rumus molekulnya. Kita hitung dulu MR-nya dari rumus empiris. Rumus empirisnya tadi kan X-nya ada 2. Berarti 2, tak kalikan masanya X di sini 16.
berarti tak kali 16, ditambah Y-nya di sini posisinya ada 1, berarti 1 tak kaliin AR-nya Y, 23. Ya, berarti Mbak Teh dapat 32 ditambah 23. Berarti Mbak Teh dapatnya 55. Ini MR-nya rumus empiris. Kita masuk ke MR-nya rumus molekul. Tadi di soal MR-nya rumus molekul, ya, kita punya 55. Loh Mbak, kok MR-nya rumus empiris sama MR-nya rumus molekul hasilnya sama? Ini kebetulan sama. Tapi nggak boleh kamu ngambil kesimpulan, berarti MR-nya rumus empiris pasti sama dengan MR-nya rumus molekul ya Mbak? Enggak, belum tentu. Ini kan berarti udah buktiin, belum tentu kan? Gitu. Jadi tinggal kamu masukin ya, berarti 55 dikaliin faktor pengalinya berapa, yang nanti hasilnya jatuhnya 55 lagi. Oh, ternyata faktor pengalinya 1. Ternyata. Berarti kesimpulannya rumus empirisnya itu sama dengan rumus molekulnya. Jadi kalau Mbak Dewi tuliskan rumus molekulnya itu X-nya 2, Y-nya 1, dikaliin berapa sih Mbak? Dikaliin tadi faktor pengalinya kebetulan 1. Ya, jadi dapatnya tetap sama, X-nya 2, Y-nya 1. X2, Y1 berarti yang ini ya, X-nya 2, Y-nya 1. Yang ini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyain? Jadi besok kalau nggak ada gram-graman, itu kamu nggak usah shock, kamu nggak usah panik. Mbak cari mau kan gram-graman. Kalau nggak ada, anggap aja persen itu kayak gram. Dan saranku, kalau kamu tipe anak yang bingungan, kayak Mbak Dewi bingungan gitu, itu persennya buang aja. Anggap aja dia hilang. Terus saranku, kalau kamu latihan di awal, itu jangan pembulatan langsung. Kamu mending coba belajar melatih feeling kamu, nanti baru kalau udah hari baru dipakai. Jadi kamu ambil perbandingan yang paling kecil, itu kamu buat 1, dibuat 1, bukan dianggap 1 loh, dibuat 1. Biar nanti hasilnya lebih presisi. Oke, silakan kalau ada yang tanya, monggo. Belum ada yang lanjut? Enggak? Oke. Nanti masuk ke yang ketiga, hukum Proust. Ya, hukum Proust ini itu tujuannya apa sih Mbak? Biasanya nanti kita itu mau cari massa atau mau cari persentase suatu unsur loh ya. Unsur di sini tuh maksudnya Mbak Dewi kayak atom, kayak misal Mbak Dewi punya AXBY, ini kan dia namanya bukan unsur, ini namanya senyawa. Tapi aku pengen cari A-nya tok deh. Nah, A ini yang Mbak Dewi maksud unsur. Atau mungkin aku pengen cari B-nya tok. Itu namanya yang Mbak Dewi maksud unsur. Kayak gitu ya, dari suatu senyawa, dari AXBY. Jadi nanti hukum Ross ini biasanya digunakan untuk mencari persentase kemurnian. Kemarin kan kita udah nyinggung sedikit tentang cuplikan-cuplikan ya. Cuplikan itu kan nggak mungkin, jarang banget yang dia 100%. Nah, nanti itu biasanya kepakai di soal seperti tipe-tipe persentase kemurnian dan kawan-kawan, itu biasanya kita pakainya nanti pendekatannya hukum Proust. Kalau kemarin kan mulai lihatnya senyawa. Ini kita ngelihatnya jauh lebih skup kecil lagi, yaitu unsur. Nah, misal nanti kamu punya senyawa AXBY, Mbak aku pengen cari A-nya tok, tapi dari senyawanya AXBY. Itu cara nyarinya gimana sih Mbak? Itu sama seperti kita membuat kayak perbandingan. Jadi misal kamu mau cari masanya A ya, atau ini X ini indeks jumlahnya A di senyawa ini. Jadi nanti indeksnya A, kamu kalikan sama AR-nya A, beratnya A itu, kamu bagi sama MR, berat total senyawa. Kita kalikan massa. Jadi kalau di sini mintanya massa, kamu ngaliin di sini dia massa. Benar ya? Nah, kalau aku disuruh cari persennya A, ini intinya sama tetap, basicnya sama, banyaknya jumlah atom A, indeksnya A, dikalikan beratnya A, per berat total, tapi karena ini mintanya persen, ini kita kalikan 100%. Nah, angka 100% yang kalian lihat di sini, angka yang kalian lihat 100% di sini ya, itu Mbak Dewi anggap sampel yang kita miliki, itu dia murni. Nah, kadang-kala soal yang bagus, itu dia nggak ngasih tahu kita
itu murni apa enggak. Jadi kadang-kala malah yang dicari itu yang bagian ininya. 100, ini berapa persen? Beneran enggak? Dia ini posisinya 100% apa enggak? Kayak gitu. Nah, ini Mbak Teo ambilkan contoh soal yang Mbak Teo maksud ketika tidak dianggap murni. Kalau yang dianggap murni kan masih gampang. Ini yang ketika dianggap nggak murni. Kita baca dulu soalnya. Dalam setiap 100 gram urea, kamu lihat di sini bentuknya CONH2 dua kali. Jelas ini bukan unsur ya. Jelas di sini posisinya urea ini dia adalah senyawa.